Pemirsa, beragam upaya dilakukan para pelaku usaha SPBU BBM swasta demi mempertahankan karyawannya. Usai viral video sejumlah petugas SPBU swasta berjualan kopi akibat stok BBM yang dijual kosong, kini ramai video sejumlah pegawai SPBU swasta di kawasan Surabaya, Jawa Timur melayani jasa cuci motor. Layanan resmi cuci motor ini dibuka dari 6 pagi hingga 10 malam dengan tarif Rp20.000 per motor. Sementara itu, untuk ketersediaan BBM di SPBU swasta ini kini dalam keadaan yang terbatas. Manualannya ya. Kelangkaan BBM SPBU swasta terus mengundang iba. Di tengah ancaman PHK, pegawai SPBU swasta terpaksa banting setir berjualan aneka dagangan untuk menyiasati ketiadaan stok BBM. Sampai jualan durian montong, bayangkan. Jualan kue, jualan... Kita juga ada durian montong atau kue lapis ya. Kalian mampir ya. Kesian sih. Masyarakat terus membagikan cerita momen pegawai SPBU swasta terpaksa menjajakan aneka dagangan di tengah langkanya stok BBM. Tak hanya di lokasi SPBU, karena kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta, para pegawai berkeliling menjajakan kopi, berharap bisa menjemput rezeki. Fenomena ini bukan soal kreativitas, namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan terjadi entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, masyarakat mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Di tengah isu monopoli yang diharapkan tidak benar terjadi, gerak cepat pemerintah mencari solusi masih terus dinanti. Informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo CS yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM menggeruduk Kejaksaan Agung. Sambil membawa ayam hidup, Roy menuntut Kejagung untuk menangkap dan penjarakan Sylvester Matutina. Masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap... Puluhan orang termasuk sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, John Simon, dan Ahmad Khozinuddin menyampaikan tuntutan mereka ke Kejaksaan Agung. Masa menuntut agar Kejagung tidak boleh kalah dan segera menangkap Sylvester. Sylvester Matutina divonis 1,5 tahun atas kasus pidana umum pada tahun 2019 yang lalu. Sylvester pun dilaporkan 100 advokat atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Kita di sini bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dan saya pakai kaos ini, mencari. Ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini. Tapi dia pun juga mencari etika yang hilang. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata... Jasa Pengacara Negara atau JPN tidak lagi didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi gugatan perdata pada Rp125 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi tersebut digugat atas sekolahnya di jenjang SMA yang tidak lulus di Indonesia. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi pakai Jaksa Pengacara Negara untuk menghadapi gugatan syarat dokumen pencalonan Wapres saat pemilihan Presiden 2024 lalu. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna, kasus yang menyeret Gibran merupakan ranah pribadi bukan sebagai Wakil Presiden RI. Memang pada saat itu permohonan gugatan terhadap Pak Gibran selaku Wapres itu ditujukan, dikirimkan surat itu ke Sekretariat Wapres.
tentunya apabila itu terkait dengan Sekretariat Wapres itu kan institusi negara, maka pada saat itu ada permohonan untuk diwakili oleh JPN karena kemudian atas surat kuasa khusus maka JPN bisa hadir di persidangan. Nah, pada saat hadir di persidangan dinyatakan oleh pemohon bahwa yang bersangkutan gugatan bukan atas nama jabatan atau situ tapi atas nama pribadi meminta. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena ini sifatnya gugatan pribadi, dianggap kejaksaan Jaksa Pengacara Negara tidak mempunyai legal standing. Nah, dari itulah kemudian berikutnya kita sudah laporkan, maka sidang berikutnya yang menjadi penasihat hukum adalah bukan dari kejaksaan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gibran diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Namun Suban selaku penggugat mempersoalkan penggunaan Jaksa Pengacara Negara. Ia berdalih gugatan kepada Gibran merupakan gugatan pribadi bukan sebagai wapres. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak dari Bandar Udara Internasional Kansai, Osaka, Jepang menuju ke New York, Amerika Serikat pada Sabtu waktu setempat. Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto dilepas langsung oleh former Assistant Kabinet Sekretari Jepang, yakni Keiichi Ichikawa, Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa, dan sejumlah pejabat duta besar Indonesia di Jepang. Presiden Prabowo Subianto akan tiba di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada sekitar pukul 16.15 waktu setempat. Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo Subianto diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Presiden Prabowo Subianto juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Sebelumnya, kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut antusias para diaspora Indonesia saat mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang. Prabowo pun menghampiri mereka, bercengkrama sejenak, bersalaman, dan bersuah foto secara bersama. Bertepatan ketika Prabowo hadir, Pavilion Indonesia menampilkan tarian yang diiringi musik Indonesia berjudul Mau Mere. Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka merupakan salah satu spot favorit dengan sekitar 30.000 pengunjung setiap hari. Pavilion ini mengusung tema Thriving in Harmony, Nature, Culture, Future, terinspirasi dari filosofi Bali Trihita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Pavilion Indonesia diharapkan mampu memperkuat citra bangsa sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, sumber daya alam, serta inovasi berkelanjutan. Jelang setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah relawan menggelar apel kebangsaan di Cipayung, Jakarta Timur. Pendukung setia dan sejati. Sejumlah relawan diantaranya Gerakan Cinta Prabowo, Garuda Asta Cita Nusantara Rampas Setia 08, Garda Rakyat 08, Garuda Emas menggelar apel bela negara sebagai bukti solidaritas serta kesetiaan para relawan terhadap Presiden Prabowo. Dalam apel kebangsaan ini, relawan menegaskan mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto selama berpihak ke masyarakat. Untuk menyambut 1 tahun pemerintahan Prabowo, rencananya relawan akan menggelar apel kebangsaan lebih besar pada 20 Oktober 2025 mendatang. Selama kebijakan itu berpihak kepada masyarakat, tentu akan kami dukung, kami support. Karena kami cinta kepada Prabowo, tapi kami bukan cinta buta. Kami berhak menjadikan Prabowo presiden, ya. Dan sekarang Bapak Prabowo sudah jadi presiden, tentu kami juga akan mengawal, mendukung, mensupport Pak Prabowo. Selama kebijakan itu berpihak kepada masyarakat, maka kita akan dukung. Kita akan selalu mensupport Pak Prabowo untuk hal. Pemerintah telah menyepakati total jumlah hari libur nasional dan libur cuti bersama untuk tahun 2026. Akan ada 25 hari libur dengan rincian 17 hari libur nasional dan 8 cuti bersama.
Pemerintah melalui rapat tingkat menteri menyampaikan usulan terkait dengan jumlah hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2026 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan Menpan RB, Menteri Agama dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan menandatangani surat putusan bersama 3 menteri tersebut terkait dengan hal tersebut. Hasilnya akan ada 17 hari libur nasional dan hari cuti bersama pada tahun 2026. Jadi totalnya adalah 17 hari. Sedangkan yang cuti bersama inilah yang menjadi pembahasan kami di lintas kementerian, di mana sudah disepakati dan sudah kita putuskan bahwa untuk tahun 2026 cuti bersama akan menjadi sebanyak 8 hari. Yaitu yang pertama adalah tanggal 16 Februari hari Senin itu berdampingan dengan tahun baru Imlek 2577. Kemudian cuti bersama yang kedua adalah tanggal 18 Maret hari Rabu itu berdampingan dengan hari Suci Nyepi atau tahun baru. Pemirsa, ribuan warga kurang mampu mendapatkan bantuan instalasi listrik gratis. Hal tersebut sebagai bentuk solidaritas berbagi untuk sesama. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, PT PLN Persero membagikan atau memasang meteran listrik gratis terhadap rumah salah seorang warga di Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Pihak PT PLN Persero mendatangi langsung salah satu rumah penerima manfaat meteran listrik gratis. Penyerahan instalasi listrik dari pihak PLN ini merupakan salah satu program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu. Terhitung sejak 2022 hingga saat ini, pihak PLN Persero melalui kantor cabang Jawa Barat telah memberikan meteran secara gratis kepada 4.697 penerima manfaat. Program Jumat Berbagi Cahaya yang diinisiasi dari iuran patungan pegawai PLN ini disalurkan seluruhnya pada masyarakat kurang mampu. Kendalanya dari uang. Uang ya? Ya uangnya nggak cukup, jadi pas-pasan aja buat makan sehari-hari, buat bekal anak sekolah gitu. Ini Bu, sekarang nih setelah mendapatkan bantuan dari pihak PLN sendiri itu seperti apa sih? Ya, alhamdulillah senang. Yang belum punya mudah-mudahan nanti bisa ngerasain apa yang saya rasain, alhamdulillah. Oke, baik, jadi kita punya program namanya Light Up the Dream atau menyalakan mimpi. Jadi untuk keluarga-keluarga yang kita nilai membutuhkan, itu kita bantu untuk instalasi berikut biaya pasang baru. Rencananya program Jumat Berbagi Cahaya akan terus dilakukan PT PLN Persero bagi masyarakat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan akan lebih banyak lagi program yang dilakukan PT PLN hingga pelaksanaan Hari Listrik Nasional pada Oktober mendatang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yohan Pangestu, iNews melaporkan.